potong bebek Potong bebek angsa masak di kuali, gagal ngurus bangsa, minta 3 kali, Ya, itu bohong ke sana, bohong ke sini. Jadi kalau gagal ngurus bangsa ya nggak usah Betul. minta 3 Ya. kali gitu loh. Itu pesan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. mahasiswa. Jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusril Izam Hendra. Hari ini saya sedang di lingkungan universitas, mau bicarain tentang satu isu ya, yang beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 11 April, menjadi isu nasional. Nah, hari ini saya bersama dengan salah satu tokoh anak muda NTB. Beliau adalah Presiden Mahasiswa dari Universitas Mataram. Ya, kita sambut. Silakan Bang, namanya siapa? Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman sekalian. Saya Yudhistira, Presiden Mahasiswa BEM Universitas Mataram periode 2022. Alhamdulillah, kali ini beberapa minggu kemarin ya Bang, Iya. tanggal 6 April kita dilantik oleh Rektor Universitas Mataram. Alhamdulillah, seminggu ke depan itu kita bakal mengkaji hal satu yang harus kita beberapa sampaikan ke depan. Oke, jadi itu profil singkat dari Presiden Mahasiswa kita ya, yang sangat luar biasa. Di tanggal 11 April kemarin mengikuti aksi nasional yang diadakan di Gedung DPR RI. Dan tentunya momentum yang terjadi 11 April itu harus terus kita kawal agar kemudian dampaknya bisa terus kita rasakan. Ya, ini menjadi menarik Pak Presiden Mahasiswa, karena ketika baru menjadi Presiden Mahasiswa langsung dihadapkan dengan isu nasional. Ya, itu menandakan bahwa memang negara kita sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Ya, negara kita sedang tidak baik-baik saja, dan ya di waktu yang bersamaan kita langsung ya berhadapan dengan satu pengurusan baru dari Presiden Yudis. Gimana perasaannya ketika baru sekian bulan ya, mungkin 1 bulan pertama jadi Presiden Mahasiswa langsung dihadapkan dengan isu nasional? Perasaannya kayak gimana tuh? Baik. Jadi terkait tentang yang saya pribadi Bang ya, merasakan tentang di BEM Universitas Mataram, karena setelah berdiaspora juga di BEM Fakultas 2021 kemarin, kemudian setelah beberapa dinamika panjang di pemilihan raya di Universitas Mataram periode tahun ini, kemudian tepatnya di tanggal 11 kemarin kita diturunkan langsung dengan isu-isu yang sangat bergejolak, yang sedang panas di bangsa kita hari ini. Dan ketika ada instruksi ataupun ada konsolidasi nasional oleh seluruh BEM seluruh Indonesia yang tergabung dalam aliansi nasional tersebut, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, mau nggak mau ya kita harus turun untuk menyampaikan suara-suara rakyat, menyampaikan yang harus kita sampaikan kepada pemerintah atau pemangku kebijakan. Dan kalau berbicara tentang perasaan, bisa saja mungkin kita kaget Bang. Waduh, jadi awal-awal kepengurusan kita baru terbentuk, jadi badan pengurus harian kita baru terbentuk, dan itu belum sempat dilantik Bang dulu. Jadi kita 2 kali kita turun, yang aksi yang pertama itu dilaksanakan tanggal 28 Maret. Dan itu kita belum dilantik Bang. Jadi kita bersama kawan-kawan yang di BEM Unram, ada Pak Menko, kemudian diwakili juga oleh teman-teman dari Menteri Sosial Politik. Kita bertiga berangkat aksi nasional tanggal 28. Benar-benar kaget, kita belum dilantik, sempat juga dihadang oleh pihak kampus karena kita belum resmi Bang. Jadi takutnya kenapa nanti kan tanggung jawab kampus juga. Benar. Kemudian di tanggal 11 April kita turun lagi, alhamdulillah itu sudah dilantik. Dan benar-benar keadaan saat itu di nasional, bahkan keadaan kita di kampus benar-benar merasa tertekan dengan isu, bahkan dengan keadaan-keadaan orang-orang di sekeliling itu. Jadi selain tertakut juga, selain tertekan ya, tertekan juga, yang pasti itu menjadi bagian dari tanggung jawab. Karena teman-teman semua kita tahu bahwa salah satu tridharma perguruan tinggi itu adalah pengabdian masyarakat. Betul. Kapan waktu teman-teman untuk mengabdi ketika menjadi mahasiswa di kampus? Bukan hanya ketika KKN, kuliah kerja nyata, tetapi kalian berkecimpung di dalam organisasi, kemudian memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. Salah satunya adalah melakukan aksi-aksi dan sebagainya. Mungkin banyak ya orang-orang yang beranggapan bahwa ngapain sih demo, kuliah lurus-lurus aja. Ya, ngapain kita harus pergi ke sana ke sini ngabisin waktu, toh juga nanti nggak ada dampaknya. Itu menurut Pak Presiden gimana tuh? Jadi terkait tentang pandangan orang-orang Bang ya. Jadi sebagai mahasiswa lah, karena kita ketika merantau ya, kita bangku kuliah, ketika berada di bangku perkuliahan, bahwasannya yang ditahu oleh orang tua kita kan kita cuma datang kuliah. Cocok. Ya? Ngajain tugas dan sebagainya. Jadi tugas pokok kita benar-benar kuliah akademik.
Tapi di sisi lain gelar kita sebagai mahasiswa. Jadi ada kata maha yang melekat pada diri kita di status mahasiswa. Mungkin banyak saudara-saudara kita, mungkin kawan-kawan kita di luar sana yang ingin merasakan status sebagai mahasiswa. Jadi yang pengen mereka menyampaikan atau menyampaikan hal-hal serupa yang mereka rasakan di luar sana, bang, mungkin tidak mereka miliki. Tapi patut kita sadari bahwasannya kita sebagai generasi muda yang melekat pada diri kita sebagai status mahasiswa, bagaimana bisa kita terus menyuarakan, bagaimana bisa kita terus menyampaikan aspirasi kita, keadaan orang-orang di luar sana, rakyat kita, masyarakat kita, untuk lebih khusus ke depan dalam kemajuan bangsa kita itu sendiri. Tentunya apalagi untuk kemajuan bangsa, mensejahterakan itu sendiri, bang. Itu. Ya, tentunya untuk kemajuan bangsa ya. Dan betul. Saya teringat Pak Presiden mahasiswa ya. Dulu ketika saya mahasiswa, saya nonton satu video dari Bang Anies Baswedan. Jadi Bang Anies, Gubernur Jakarta sekarang itu ngasih pesan ya. Jadi mahasiswa itu bukan hanya untuk menjadi seorang akademisi. Betul. Jadi kalau orang tua kita bilang, kamu pergi kuliah aja. Kalau di kuliah nanti kamu dapat nilai IPK tinggi, itu yang harus kalian kejar. Betul. Nah, mahasiswa itu bukan hanya jadi akademisi. Mahasiswa bukan hanya akan menjadi peneliti. Betul. Tapi ada satu poin yang paling penting, yaitu mahasiswa itu menjadi seorang pemimpin. Betul. Gitu. Jadi jiwa-jiwa kepemimpinan itu tentunya dibangun di organisasi. Harus. Dibangun melalui jalan juang di jalan raya loh, katanya orang-orang kayak gitu. Betul, bang. Jadi bahwasannya kita memilih jalan, di jalan pun sebenarnya itu, kalau kita berbicara realistis, bang ya, buat apa sih kita turun ke jalan gitu capek-capek, bahkan kita mengeluarkan finansial kita atau biaya kita itu untuk menyampaikan hal seperti itu Secara pribadi ya? Secara pribadi, apalagi secara lembaga dan sebagainya. Kita belum ditekan oleh pihak birokrasi dan sebagainya, dosen-dosen kita yang menuntut kita harus segera menyelesaikan tugas kuliah atau lain sebagainya. Tapi kita dituntut oleh tugas moral kita sebagai mahasiswa yang harus menyampaikan hak-hak orang yang di luar sana. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu? Nah, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Betul. Nah, tadi saya tertarik ya dengan satu statement dari Presiden Mahasiswa ya, dari Presma, bahwa kita pakai uang pribadi bahkan untuk berjuang. Nah, ini menarik tuh. Ketika ada aksi nasional yang terjadi di Jakarta kemarin, bahkan bukan hanya yang kemarin ya, yang sebelum-sebelumnya di tahun 2019 juga, misalkan waktu saya juga ikut demo waktu itu, ada yang bilang bahwa ini aksinya pasti ditunggangi, pasti ada yang biayai nih. Nah, ini sekaligus untuk membantah ya apa yang disampaikan oleh mungkin orang-orang yang tidak suka dengan pergerakan mahasiswa. Apa yang mereka lakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Presma, bahwa mereka bahkan menggelontorkan dana pribadi ya untuk memperjuangkan hak dan keinginan rakyat itu. Bahwasannya kalau kita sedikit cerita, bang ya, terkait tentang saya sendiri soalnya yang berangkat di tanggal 11 April kemarin, beberapa hari kemarin. Jadi benar-benar saya pribadi, bang, mikir kalau saya coba buka komunikasi dengan pihak kampus, ya syukur-syukur kalau diizinin. Ya alhamdulillah kalau diizinin, apalagi kalau dibiayai mungkin sangat mustahil, bang. Apalagi ini kegiatannya kegiatan nasional, bahasannya kita turun ke jalan, mungkin citra positif kampus mungkin itu dijaga oleh pihak kampus. Tapi kita sebagai orang-orang yang bergerak dalam ranah eksekutif, bahwasannya yang harus menjadi garda terdepan dalam semua aspek permasalahan maupun aspirasi yang dirasakan oleh orang-orang di luar sana, kita harus berusaha betul menjadi garda terdepan itu. Usaha-usaha kita apa aja kira-kira? Kita coba rundingkan bersama teman-teman di BEM gimana caranya kalau BEM Untram harus turun juga di tanggal 11 April itu. Kita coba komunikasi juga dengan senior-senior yang terdahulu yang sempat berkecimpung juga dengan kita yang di BEM Untram maupun yang periode-periode sebelumnya. Alhamdulillah juga kita dapat bantuan dari senior, kemudian bersama teman-teman juga, bang, bantuan-bantuan dari teman-teman BPH. Ya alhamdulillah juga kita sampai juga di Jakarta. Di Jakarta kemarin terkait tentang aksi nasional itu. Nah, itu teman-teman, jadi tanggal 11 April kemarin mereka pergi ke Jakarta dan bertemu dengan seluruh presiden mahasiswa di Indonesia yang tergabung di aliansi BEMSI ya. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Walaupun ada satu lembaga satu lembaga juga betul. Yang dalam tanda kutip mahasiswa juga, tetapi tidak menyatakan sikap. Itu tidak perlu kita sebutkan namanya. Tapi yang menarik nih Pak Presiden Mahasiswa, kemarin kan salah satu isunya itu kalau nggak salah berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Ya, concern dari teman-teman BEMSI itu tentang isu 3 periode ini apa gitu loh? Kenapa harus ditolak? Sebenarnya kita realistis aja sih, bang. Tapi kalau kita berbicara hukum, benar-benar melanggar hukum. Ya, benar-benar melanggar hukum. Kita benar-benar kalau memang ini bakal dilanjutkan dengan periode 3 periode, ini bakal kita merubah amandemen lagi.
merubah undang-undang lagi. Tapi kalau pandangan orang-orang di luar sana bahwasannya kenapa harus 3 periode? Kenapa harus 3 periode? 2 periode saja kita belum cukup untuk menuntaskan segala apa yang menjadi bahan kampanye dari presiden kita sekarang. Ya. Apalagi sudah periode sekarang itu udah 2 visi misi mungkin yang dibangun. Periode yang pertama mungkin apakah sudah tuntas? Kemudian yang kedua, visi misi yang periode yang kedua apakah sudah tuntas juga? Masih mau membahas tentang 3 periode lagi. Terlepas dari landasan hukumnya tidak ada secara legitimasi secara hukum benar-benar menyalakan konstitusi itu sendiri, apalagi yang menjadi keuntungan orang-orang di atas sana untuk meminta 3 periode. 3 periode itu. Ya. Jadi ada yel-yel teman-teman ketika kemarin waktu aksi nasional ya. Betul. Sempat viral di media sosial. Yel-yelnya itu potong bebek angsa masak di kuali, gagal ngurus bangsa, minta 3 kali, ya, itu bohong ke sana, bohong ke sini. Jadi kalau gagal ngurus bangsa ya nggak usah minta 3 kali gitu loh. Itu pesan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Tapi selain itu juga Pak Presiden mahasiswa ya, saya percaya bahwa satu konsep di dalam demokrasi, kan kita kan Indonesia ini adalah negara demokrasi. Demokrasi itu menghendaki adanya sirkulasi kekuasaan. Betul. Jadi kalau sirkulasi kekuasaan itu mampet, ya, jangan kita harap bahwa nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat sipil itu bisa diperjuangkan. Betul. Ya, karena tentunya demokrasi sebagai satu pilar penting dalam negara kesatuan Republik Indonesia menjadi sesuatu hal yang harus kita pertahankan. Dan itu menurut saya yang diperjuangkan oleh teman-teman mahasiswa. Selain itu juga mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden mahasiswa bahwa ini adalah sesuatu hal yang melanggar konstitusi. Karena kita tahu bahwa di Undang-Undang Dasar NRI 1945 hanya 2 kali bisa mencalonkan diri. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat mengharukan ya untuk mahasiswa ya. Gimana respon teman-teman di nasional gimana? Jadi respon teman-teman di sana juga sepertinya sama dengan semua daerah, Bang. Jadi semua 34 provinsi itu ada beberapa perwakilan dari kampus juga. Dan khususnya teman-teman kita yang ada di NTB, alhamdulillah kemarin itu tanggal 11 UNRA mewakili suara dari teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana sikap kita yang ada di NTB lebih tepatnya sebagai BEM UNRA menjadi corong gerakannya di nasional maupun di daerah, harus itu tuh kita perjuangkan bersama. Terkait tentang isu penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden dan sebagainya, itu benar-benar kita fatal mengatakan bahwasannya itu tidak bisa ataupun tidak boleh ataupun dengan kesepakatan apapun, dengan cara apapun pemerintah tidak boleh melaksanakan pemilihan periode ataupun penundaan masa jabatan periode itu di tahun-tahun yang akan datang. Jadi kita bersikap keras bahwasannya dalam aliansi kita saat itu untuk bagaimana bisa pemilihan presiden yang akan datang tetap dilaksanakan di ke depan. Di tahun 2024. Betul. Nggak boleh ditunda. Nggak boleh. Dengan dalil apapun. Apapun nggak boleh. Itu sikap tegas dari mahasiswa. Jadi buat tuan-tuan, puan-puan yang ada di DPR RI ya, jangan sampai berpikir sekali lagi untuk mengamandemen undang-undang khususnya di pasal berkaitan dengan masa jabatan presiden. Presma. Iya. Kemarin juga kan kita bicara tentang IKN. Betul, Pak. Ya, selain isu pemanjangan masa jabatan presiden, juga masalah ibu kota baru ya. Betul, IKN. Yang kita pindah. Alasan teman-teman kenapa angkat isu ini sebagai concern teman-teman itu apa? Baik. Jadi sebelum itu, Bang, sebelum terlalu jauh mungkin alasan kita kenapa kita setidaknya mungkin ada 2 sikap yang kita tunjukkan, Bang. Yang pertama, apakah menolak, atau yang kedua penundaan. Tapi kalau dalam aliansi kita kemarin yang kita turun pada saat tanggal 28 Maret itu sempat kita angkat juga tentang IKN. Kemudian yang kedua tanggal 11 April juga kita sempat follow up terkait tentang tanggal 28 Maret itu. Sikap kita di sana bersikeras untuk menunda perpindahan ibu kota itu. Pemindahan ibu kota. Kenapa demikian? Kita terlalu jauh untuk membuka permasalahan baru. Kita terlalu jauh untuk fokus kepada hal-hal yang baru. Sedangkan permasalahan minyak goreng saja pun di bangsa kita ini masih krisis, Bang. Iya, padahal minyak goreng itu populasi dalam artian produsen ataupun penghasil minyak goreng pertama di dunia itu. Iya, terbesar di dunia Indonesia. Apakah bisa juga krisis juga ternyata di bangsa kita hari ini. Dan itu menjadi fokusan kita. Kita bahasa jamannya kalau bahasa Sasa itu, Bang. Gak usah terlalu fokus kepada perpindahan ibu kota, perpanjangan masa jabatan. Urus dulu hal-hal yang terkecil seperti ini kita tuntut sebenarnya. Bisa aja kalau dalihnya pemerintah Jakarta itu terlalu macet, kemudian pusat kegiatan kita harus ada di sana, kemudian masalah hal-hal yang lain itu harus kita selesaikan di sana. Jadi untuk itu kita pemekaran
dalih-dalih negara-negara di luar sana, negara-negara besar udah lama mereka pindah ibu kota dan udah banyak contohnya. Kenapa kita Indonesia tidak mau? Kita sepakat terkait tentang itu, tapi tidak untuk beberapa tahun ini. Fokus dulu terkait tentang hal-hal yang harus diselesaikan, visi misi yang dikampanyekan, fokus dulu itu Bapak Presiden yang kami minta. Itu saja dalih kita kemarin, Pak. Jadi, secara sosiologis pun itu belum ada secara legitimasinya oleh pemerintah terkait tentang itu. Secara hukumnya seperti apa? Secara agrarianya di sana udah diselesaikan nggak atau bagaimana? Anggaran yang didapatkan dalam pembangunan IKN ini udah bagaimana? Terlalu mepet sekali kalau bahasanya kalau kita untuk merundingkan perpindahan ibu kota itu sendiri. Pertama karena kita tahu bahwa Kalimantan itu paru-paru dunia. Paru-paru dunia. Berarti pemerintah kita nggak memperhatikan environmental ethics ya, masalah lingkungan. Kemudian kedua, seperti Pak Presma bilang bahwa minyak goreng menjadi hal yang paling dekat harusnya diselesaikan oleh pemerintah. Kita mau membangun ibu kota baru itu kita habisin uang kurang lebih 500 triliun lebih. Berapa triliun itu kalau itu ratusan triliun dan itu waduh luar biasa ya. Itu kalau kita misalkan beli minyak goreng itu dari Sabang sampai Merauke udah kita susun itu bertruk-truk mungkin ya. Iya, apalagi sekarang itu minyak goreng sampai kita duduk berdua sekarang itu belum ada perubahan. Belum ada perubahan sama sekali terkait tentang harganya nggak menurun, kemudian barangnya pun nggak ada sama sekali sampai saat ini. Kita cek semua warga-warga yang ada di sini, pergi ke toko-toko ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di sini nggak ada sama sekali. Bahkan di Kalimantan itu kelapa sawit minim juga di sana Bang terkait tentang. Padahal di situ ada kelapa sawit. Padahal di situ pusatnya loh. Padahal kalau mereka peras saja sawit itu langsung minyak goreng. Langsung minyak goreng sebenarnya. Jangan jauh-jauh sebenarnya. Saya juga ngerasain. Saya mau masak. Kebetulan merantau kan, merantau ini apalagi mewakili teman-teman mahasiswa. Ini masalah minyak goreng nih, mewakili teman-teman mahasiswa. Yang namanya mahasiswa kan, masa harus rebus kan? Masa ini ada kontradiksi ya yang disampaikan. Pertama, Pak Ma'ruf Amin bilang nggak usah makan nasi, makan aja tuh pisang. 2 pisang aja cukup. Tapi di sisi lain Bu Megawati nyuruh buat kita merebus. Merebus aja gitu kan. Masa setiap hari kita mau makan pisang rebus kan enggak? Kan pisang goreng kan banyak kan kayak gitu pilihan-pilihannya. Nah, ini kan sesuatu hal yang membuat akhirnya kemudian mahasiswa muak. Jadi benar-benar sebagai opini ataupun isu yang disebarluaskan oleh pemerintah sampai saat ini. Jadi kenapa kita memberikan mengeluarkan statement bahwasannya ini isu berasal dari pemerintah ya karena memang ulahnya mereka. Mereka tidak berhasil untuk mengurus bangsa hari ini. Mereka tidak becus untuk mengurus permasalahan-permasalahan rakyat ataupun masalah minyak goreng pun, BBM apalagi sekarang sedang naik. PPN pun naik berapa persen, 2,3% sekarang. Masih punya dalih untuk berbicara tentang penundaan pemilu, masih punya dalih untuk berbicara tentang perpindahan ibu kota. Nguruslah dulu permasalahan-permasalahan kecil, ngurus dulu dapur. Gimana kita membangun bangsa yang jauh sangat besar kalau internal kita, kalau dapur kita masih berantakan seperti ini. Kalau dapurnya masih berantakan, jangan minta 3 kali. Betul. Jangan minta 3 periode kan gagal ngurus bangsa minta 3 kali. Nah itu sesuatu hal yang sangat kontradiksi. Biasanya kan orang ketika dia mau dapat reward, mau dapat bonus, dia harusnya melakukan hal yang lebih. Harus kan. Nah, kondisi hari ini yang dilakukan itu justru malah sebaliknya. Jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi dari teman-teman mahasiswa khususnya dari kajian teman-teman BEMSI mungkin Presma bisa wakili Yang Presma lihat atau BEMSI lihat kondisi pemerintahan hari ini carut marut ya. Betul Bang. Jadi terkait tentang mungkin di bangsa kita ini terlalu banyak kepentingan Bang. Jadi teman-teman yang ada di bangku pemerintahan sekarang mungkin sudah tidak ada lagi yang berbicara tentang dalih kepentingan rakyat, sudah tidak ada lagi. Sekarang itu udah kepentingan oligarki. Tidak ada yang lain mereka gaungkan. Mungkin hanya ucapan saja terkait tentang kita buatkan suatu proyek, kita buatkan suatu program yang benar-benar menguntungkan suatu rakyat. Mana rakyat yang mana dulu? Apakah rakyat oligarki itu seperti itu atau orang-orang pendatang di bangsa kita hari ini menjadi tuan-puan hari ini, sedangkan kita orang-orang yang lahir di bangsa kita yang benar-benar nenek moyang kita memperjuangkan kemerdekaan, apakah balasannya seperti ini yang harus kita dapatkan gitu. Saya sangat sepakat ya ketika Presma bilang kondisi hari ini itu yang paling kental itu adalah kepentingan. Betul. Iya, bukan lagi kepentingan rakyat tapi kepentingan oligarki. Betul. Jadi benar, saya teringat ketika dulu waktu jadi mahasiswa, ketika saya ngikutin sidang di DPR. Betul. Yang disampaikan oleh para anggota DPR kita itu kami dari fraksi Misalkan saya dari fraksi partai A, B dan C misalkan.
bukan lagi saya dari Dapil NTB misalkan. Harusnya lebih konkret seperti itu. Kalau dia gunakan saya dari Dapil NTB mungkin ya kita jadi kepentingan NTB yang dibawa. Iya, kepentingan masyarakat NTB. Betul. Iya, masyarakat NTB bukan kepentingan dari fraksinya. Nah, jadi benar apa yang saya perhatikan bahwa memang kelihatan betul ya bahwa memang ada pergeseran nilai pemahaman dari pejabat negara kita tentang nilai demokrasi, tentang kepentingan siapa yang harus diperjuangkan. Nah, kalau seperti ini saya rasa ke depan makin bakal susah ya. Ya, jadi kalau memang keadaan kita masih seperti ini, jadi kalau kita ingin bersaing dengan skala internasional, mungkin orang-orang yang ada di luar sana, Bang. Jadi saya rasa yang bakal memperjuangkan negara kita ini bakal mulai teririskan. Mulai termiris sekali terkait tentang keadaan kita. Beda jauh mungkin negara-negara di luar sana yang udah sangat jauh sekali perkembangan, bahkan kemajuan mulai dari riset, bahkan perkembangan budaya masyarakatnya udah sangat tinggi sekali. Tapi kita di Indonesia masih dipermasalahkan dengan minyak goreng, masih dipermasalahkan dengan BBM yang naik, Pertalite atau Pertamax yang sangat langka sekali. Jadi sedangkan di situ adalah puncaknya di Indonesia kita sendiri, bangsa kita sendiri. Jadi sangat miris sekali keadaan kita hari ini yang benar-benar mencuramkan air mata kita sebagai mahasiswa begitu. Jadi wajar ya misalkan kalau pemerintah kita hari ini nggak concern bisa bicarakan tentang Ukraina dan Rusia. Iya kan? Benar. Jadi ya wajar pemerintah kita nggak apa namanya ya bahasanya nggak cakap untuk berbicara tentang politik internasional. Ya, ngurus internal aja nggak bisa. Jadi ketika orang-orang di luar sana yang berbicara tentang suatu inovasi baru dari bangsa-bangsanya mereka sendiri, tapi kita disibukkan dengan permasalahan dapur, disibukkan dengan permasalahan sepele yang tidak harus presiden turun tangan untuk hal itu. Presiden kita alhamdulillah mungkin merakyat ya, turun ke pasar menanyakan harga minyak goreng, menanyakan bawang merah, bawang putih. Buktinya juga ketahanan pangan kita sekarang gimana nasibnya orang-orang yang ada di luar sana. Itu yang menjadi miris sekali terkait tentang hal itu, Bang. Tapi teman-teman mahasiswa nggak ngelihat bahwa bukan hanya presiden. Kemarin ada Menteri Perdagangan turun ke pasar ngecek minyak goreng gitu kan. Itu bukan pencitraan. Benar, ini subjektivitas saya. Jangan sampai itu hanya sebuah pencitraan gitu kan. Di tengah-tengah, Bang. Secara aturan mungkin menjalankan kewajibannya. Tapi di sisi lain mungkin seperti itu. Iya. Jadi karena gini Pak Presma, saya juga beberapa kali ngikutin ada kunjungan dari pejabat negara. Kebetulan dia beliau seorang pimpinan partai politik, kemudian menjadi menteri di kabinet kita. Nanti coba dicek lah siapa aja itu. Dan banyak betul untuk pimpinan partai politik jadi menteri. Datang ke NTB. Ketika datang di NTB, ada kayak seremonial kunjungan beliau yang harus ada orang tuh datang rame, kemudian bagi-bagi sembako beliau di situ. Dan kondisinya itu nggak natural, itu disetting semua gitu loh. Nah, maksud saya kan tradisi yang seperti ini buruk untuk kesehatan demokrasi. Tradisi yang seperti ini itu buruk untuk perkembangan politik di Indonesia. Nah, ini kan tradisi-tradisi yang buruk. Nah, menurut Pak Presma, kondisi yang seperti itu pencitraan juga atau bagaimana tuh? Jadi sebenarnya kita dilematis juga sih, Bang, terkait tentang hal itu. Jadi di satu sisi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya mungkin di sisi lain mereka menjalankan tugas dan kewajibannya, kita tidak tahu juga di hati niatan orang itu untuk turun terjun ke lapangan kan kita tidak bisa pungkiri juga. Tapi kita bisa melihat juga dari settingan-settingan yang Abang sampaikan tadi, bahwasannya apakah ini benar-benar real mereka turun ke jalan ataupun turun ke lapangan memperhatikan kondisi rakyat kita seperti apa atau bagaimana. Bisa jadi itu untuk turun kampanye lagi atau untuk masa jadi menteri yang akan datang atau bagaimana kita. Jadi sebagai mahasiswa pun kita mungkin dibolehkan untuk huzon, Bang. Jadi kita berpikir curiga itu wajar sebagai daya pikir kita untuk bagaimana bisa kita mengkaji jauh lebih dalam. Kita sah-sah saja mungkin kita dilindungi oleh undang-undang, bagaimana bisa kita terus mempersuara atau menyuarakan menjadi kewajiban kita itu sendiri, Pak. Jadi menurut Pak Presma, suujon itu perlu untuk menjaga daya kritis. Betul. Ya, karena sejatinya orang-orang yang kritis itu dia pasti suujon gitu. Misalkan seperti pemerintahan sekarang, kalau kita tidak curigai mereka ini gosong pantatnya ya kita. Jadi seolah-olah demokrasi kita ya kayak gula manis aja, nggak ada pahit manisnya. Kalau benar-benar kita ya udah ini benar-benar kebijakan terbaik lah untuk rakyat, ya udah kita legowo sudah. Kalau memang seperti itu ya kita seolah-olah hidup di surga mungkin, Bang. Nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk mungkin di sana. Mulus saja dari atas kertas putih sudah seperti itu. Saya percaya satu adigium ya. Power tends to corrupt, power absolute corrupt absolutely.
di mana kekuasaan yang absolut itu cenderung korup dan Betul. korupnya pasti absolut. Nah, gitu loh. Jadi harus tetap ada kontrol Betul. dari mahasiswa, Iya. kontrol dari mahasiswa dan masyarakat. Betul, Bang. Nah, dan itu kemudian sekaligus menepis ya teman-teman atau orang-orang yang menganggap bahwa ya nggak usah lagi lah mahasiswa di era yang Iya. modern seperti ini kok masih turun di Masih jalan, turun ke gitu jalan, kan. seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah ketika mahasiswa masih di jalan, turun ke jalan saja, negara nggak baik-baik gitu. Betul. Apalagi kalau Apalagi mahasiswa kalau diam. kita nggak turun gitu. Apalagi kalau mahasiswa Betul. nggak turun. Nah, dan yang menarik nih Pak Presma ya, ketika kemarin ada aksi 11 April, Iya. ada salah satu dalam tanda kutip korban ya, Iya. yang mungkin banyak orang kecam. Betul, ya. betul. Ada seorang dosen dari Iya. Universitas Indonesia itu dikeroyok oleh mahasiswa. Betul. Itu pandangan dari Pak Presma gimana? Jadi sedikit cerita Bayang, karena saya sendiri saat itu sedang di Mokom. Jadi Mokom sedang itu di mana? Mokom, di Aknas, di mobil komando. Oh, mobil Ya, komando. Sempat saat Oke, itu oke. juga mengkorlapin juga teman-teman saat itu di Aknas tanggal 11 April itu sendiri. Agak gede lagi suaranya. Iya, jadi agak dalam artian gerakan-gerakan kita saat itu sebenarnya udah selesai itu, Bang. Jadi dari Aliansi BEM seluruh Indonesia sudah menyampaikan aspirasinya, sudah menyampaikan kajiannya kepada perwakilan dari DPR RI. Alhamdulillah sudah turun juga dari Mokom. Kita dilempari oleh air minum, kita dilempari oleh kayu, bahkan mungkin batu, bahkan saya pribadi pun sempat kena itu, Bang, punggung saya terkait tentang lemparan itu. Oke, Jadi oke. kemudian kita beranjak dari situ, kita udah sangat jauh mungkin dari titik lokasi tembakan pertama terkait tentang aksi itu sendiri. Iya. Jadi tiba-tiba kita dengar kabar bahwasannya ada seorang dosen dari salah satu universitas yang ada di Indonesia sampai saat ini dikeroyok oleh massa Dikeroyok. aksi dan sebagainya. Bahkan beredar juga di media bahwasannya itu dari salah satu aliansi. Ada yang menyebut itu adalah dari aliansi BEMSI atau dari aliansi kita bahwasannya yang bakal melakukan itu. Mungkin dalam kesempatan hari ini saya menyampaikan pernyataan bahwasannya Ya, sekaligus itu, mengklarifikasi lah. mengklarifikasi terkait tentang gerakan itu, teman-teman sekalian. Itu benar-benar murni bukan dari kami. Itu benar-benar murni dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak punya moral, tidak punya etika, bahwasannya menyampaikan aspirasi itu seperti apa. Bahwasannya bahwa kami sendiri pun yang menjadi korban saat itu. Bahwasannya kami sendiri yang menjadi korban, bahwasannya lemparan dan sebagainya itu, Bang. Oke. Bahwasannya itu benar-benar murni bukan dari aliansi kita. Ada beberapa kelompok yang saat itu yang kita tidak kenal, berpakaian Iya. hitam-hitam ataupun apa, itu tidak tahu juga apakah itu peroyokan ataupun ada perencanaan khusus terkait tentang itu atau bagaimana. Tapi itu murni bukan dari aliansi mahasiswa yang melakukan pengeroyokan kepada salah satu dosen itu sendiri, dan Oke. itu murni bukan dari kami. Oke. Jadi kalau kita bisa asumsikan atau publik mengasumsikan Betul. ada penunggang yang Iya. pakai baju hitam ini Iya, penunggang betul. nih. Siapa tahu itu suruhan kelompok-kelompok tertentu atau Oke. bagaimana yang memecah belahkan gerakan kita yang ada di bawah Oke. tanah. Jadi provokator yang Iya, kemudian provokator. supaya publik menilai bahwa mahasiswa ini Iya, anarkis gitu betul, kan. betul. Padahal teman-teman BEMSI itu nggak anarkis melakukan Yang tindakan-tindakan. seharusnya branding di media itu adalah tuntutan kita, kajian kita. Ini yang branding di media malahan salah Pengeroyokan satu dosen itu. pengeroyokan itu. Jadi Pengeroyokan kita itu. sangat miris juga ketika kita kembali ke titik kumpul kita pada saat itu, branding semua beredar di media bahwasannya bukan aksi kita yang branding ternyata, bukan tuntutan kita yang diterima yang branding ternyata, tapi ternyata korban yang di pengeroyokan Iya, itu iya. yang bakal itu dibrandingkan. saya sempat di beberapa jam setelah aksi ya, saya Betul. buka Twitter dan memang yang trending di Twitter Trending itu ternyata bisa sebut namanya ya, Ade Armando gitu kan. Armando. Ade Armando yang dikeroyok itu Betul. jadi trending topik di Twitter. Dan saya sampai geleng-geleng kepala, kok yang di-up oleh media ini kan Betul. seperti ini. Jadi kita sangat miris juga. Kita sudah dalam bulan suci Ramadan pun kita terap turun ke jalan, Oke. menyuarakan hak orang yang di luar sana. Tapi ketika kita melaksanakan itu semua, ada beberapa kelompok mungkin yang menganggap bahwasannya gerakan kita ditunggangi dengan inilah, ditunggangi dengan itulah. Padahal itu benar-benar murni kami turun ke jalan, bahwasannya kami turun berkumpul dalam satu padu di nasional, di DPR RI pun datang dari berbagai penjuru. Ada yang dibiayai oleh kampus, Oke. ada yang dibiayai oleh diri sendiri itu, Bang, pakai uang pribadi, ataupun ada iuran-iuran seperti yang saya rasakan itu sendiri. Itu benar-benar sangat miris sekali. Sedangkan kami di sini hadir untuk menyuarakan oleh kepentingan-kepentingan orang di luar sana, itu rakyat itu sendiri. Sedangkan ketika kita berada di situ, kok kita malah dikatakan bahwasannya kenapa mahasiswa harus seperti ini, harus keroyok, harus berbuat anarkis dan sebagainya. Dan itu yang menjadi kita agak sedikit miris juga sih, Bang, terkait tentang hal itu sedemikian rupa gitu. Oke. Jadi teman-teman semua untuk menegaskan saja ya. Jadi ini penting sekali. Jadi pengeroyokan itu
terjadi pasca tuntutan itu disampaikan. Betul. Tuntutan itu Iya, diterima betul. oleh wakil DPR waktu itu ya, DPR saat Pak Fasko kalau nggak Betul, salah ya. Mas Vasco. Jadi setelah ya, jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa itu bagian dari masa aksi, Iya. itu harus kita Jadi bila perlu saat itu jaraknya kita setelah kembali ke titik awal itu Bang mungkin udah nyampe 5 meter atau 10 meter saat itu. oke. Itu mokom kita udah terlalu jauh dari titik aksi di gerbang DPR RI itu. Datang sudah orang-orang yang seperti itu. Tiba-tiba Jadi, tiba-tiba ada pengeroyokan lah, ada lempar batu, lempar ini ke aliansi kita ataupun seperti apa. Itu kita sangat-sangat dinamis sekali saat itu. Tapi dari BMC sendiri mengecam ya. Mengecam dengan Mengecam tindakan gerakan-gerakan itu. seperti itu, bahwasannya alhamdulillah juga beberapa hari kemarin dan sampai saat ini pun koordinator pusat dari BMC pun diundang dari berbagai media untuk salah satunya mengklarifikasi terkait tentang kejadian itu sendiri. Oke. Jadi teman-teman semua, ini menjadi penting sekali bahwa pertama yang terjadi ya pengeroyokan terhadap Ade Armando itu ya, itu adalah tindakan di luar dari tindakan atau aksi ya. Iya. Jadi itu penting. Kemudian yang melakukan itu sudah pasti bukan bagian dari BMC. Ya, dan ya sebagai negara demokrasi, negara yang mengamini bahwa kebebasan menyampaikan ekspresi itu menjadi satu nilai penting. Betul. Tentunya kita harus mengecam ya masa aksi atau aksi penyampaian pendapat itu kemudian diimbangi dengan tindakan-tindakan anarkis. Di situ boleh kritisisme itu kita harus bangun, Betul. tetapi jangan sampai kita merusak fasilitas umum. Betul Bang. Apalagi sekarang mahasiswa udah canggih, mahasiswa udah sangat-sangat smart dan Betul. memahami itu konsekuensi dari setiap langkah mereka. Karena itu BEMSI itu hadir untuk memfilter ya langkah-langkah strategis dari mahasiswa supaya langkah-langkah yang mereka lakukan ya pada satu muara ya dan berujung pada kepentingan rakyat tentunya. Jadi gerakan-gerakan yang kita bangun adalah gerakan-gerakan yang bukan kita bangun hanya 1 malam, hanya 2 malam, hanya 2-3 kali diskusi. Ini gerakan yang coba kita bangun di skala nasional, bahkan di skala wilayah ataupun daerah itu sendiri, bahkan di skala kampus pun itu punya rentetan-rentetan, punya metode-metode yang harus kita lewatin semua itu. Dan sampai pada ujungnya kita turun ke jalan, itu menjadi kesepakatan aliansi, kesepakatan kita bersama itu Bang. Oke. Jadi sekali lagi untuk menepis dan mempertegas ya untuk para masyarakat, oknum-oknum yang selalu menilai bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini itu adalah sesuatu hal yang ditunggangi oleh orang lain, saya sampaikan bahwa mereka ini benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat. Ya, mereka berjuang bukan hanya bercucur keringat ya, tapi bercucur darah. Kita tahu bahwa di demo tahun 2019 di November ya 2019 itu ada 2 mahasiswa itu meninggal, dan itu sangat menyulut hati kita bersama, dan tentunya itu tidak kita inginkan terulang. Jadi kalau di aksi tanggal 11 juga kemarin itu sempat ada bocor juga sih di salah satu teman kita itu Bang, bahwasannya itu kita tidak tahu itu benturan sesama mahasiswa atau benturan atau adu jotos dan sebagainya. Intinya kita lihat kawan-kawan kita yang sedang berlari-larian karena ditembaki oleh gas air mata dan sebagainya. Kita tiba-tiba aja kelihatan itu di mukanya bercucuran darah dan sebagainya. Bahkan itu Bang, sedikit kita sebelum long march ya, sebelum kita mulai jalan ke titik lokasi, itu 2 orang dari aliansi kita di sweeping juga oleh kepolisian. Di sweeping oleh kepolisian. Di sweeping oleh pihak kepolisian, dan itu juga sampai beberapa jam setelah aksi mungkin baru kita ditemukan itu. Wah, 2 kawan kita saat itu. Wah, luar biasa. Dan ada juga dari teman kita sedang berlangsung aksi saat itu, mungkin ada peluru karet yang kena itu Bang. Kena peluru karet. Kena peluru karet. Jadi di salah satu mahasiswa UNJ kalau nggak salah, teman-teman kita di Jakarta. Negeri Jakarta. Di Jakarta, teman-teman kita di UNJ, kita itu kena peluru karet, lumayan juga itu Bang, dibawa ke Polda, dibawa ke rumah sakit dan sebagainya, diamankan juga. Alhamdulillah mungkin kondisinya sekarang udah membaik. Oke. Itu. Jadi harusnya ya pihak kepolisian ketika mengawal aksi yang dilakukan oleh mahasiswa itu tidak melakukan tindakan-tindakan represif. Ya, karena tentunya mereka ini memperjuangkan rakyat. Ya. Kepolisian itu mempunyai tugas untuk mengayomi dan melindungi. Betul. Oke. Nah, yang dilakukan oleh mahasiswa adalah memperjuangkan kepentingan dan rakyat. Betul. Harusnya
saling beriringan. Saling beriringan untuk mengopang terkait tentang gerakan yang Gerakan kita ini, bangun. oke. Jangan sampai kita dihadang dengan kawat-kawat yang sangat besar. Iya. Jadi kita dikepung itu Bang. Seandainya ada sedikit chaos itu terlalu lama, mungkin kawat yang disediakan oleh orang-orang aparat saat itu mungkin kita dikepung habis-habisan saat itu. Dan Cuman korbannya makin banyak. korbannya mungkin jauh lebih banyak dari hal yang sekarang. Iya, seperti iya. itu. Dan harapan kita sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang yang terus memperjuangkan hak-hak orang di luar sana, mungkin kepada Bapak Kepolisian, kepada aparat-aparat terkait tentang itu, cobalah berkawan dengan kami. Oke. Berkawan dengan kami, menemani kami dalam jalan juang kami, bukan menghadang terkait tentang gerakan-gerakan kami. Ditembaki oleh gas air mata sampai ada peluru karet seperti itu yang melayang ke sana kemari gitu. Oke. Itu bukan seperti itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh pihak aparat, betul Bang. Oke. Jadi kami yang dimaksud itu bukan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, ya, Iya. tapi kami ini adalah mahasiswa, orang-orang yang melindungi kepentingan rakyat. Betul. Jadi apa closing statementnya dari Pak Presma? Jadi, harapannya tentang aksi ke depan dan harapan tentang aksi yang kemarin bagaimana? Baik, terkait tentang gerakan kita sebagai mahasiswa, gerakan kita sebagai pemuda, teman-teman sekalian, melihat kondisi bangsa kita hari ini yang sangat banyak sekali, yang sangat kompleks sekali terkait tentang permasalahannya. Pertanyaan cuma satu, apakah kita mengikut arus terkait tentang gerakan ini? Mengikut arus terkait tentang munculnya isu-isu, munculnya permasalahan-permasalahan? Tentu tidak. Kita selalu sepakat bahwasannya kita menjadi corong gerakan rakyat, corong gerakan masyarakat, corong menjadi pemangku, pengkritis segala kebijakan yang coba dihadirkan oleh pemerintah, menjadi garda terdepan untuk menyuarakan seperti itu. Mungkin gerakan seperti itu tidak bakal kita luruskan, mungkin gerakan seperti itu tidak bakal menjadi gerakan yang sangat besar kalau kita mahasiswa, kalau kita rakyat, kalau kita pemuda sampai saat ini masih berkelompok-kelompok, punya kepentingan pribadi, punya kepentingan tertentu. Kita lepasi semua itu, kita akhiri semua itu untuk bagaimana bisa kita tetap satu fokusan. Fokusan pertama adalah kepentingan rakyat itu sendiri, kepentingan diri kita pribadi, kepentingan keluarga, bahkan kepentingan kerabat kita. Kita terus hadir untuk menyuarakan hak-hak orang yang harus kita suarakan, hak pribadi kita, hak warga-warga di setempat dan sebagainya. Untuk itu kita sebagai mahasiswa terus seperti ini, terus merangkul satu sama lain untuk terus berada di dalam juang kita. Oke. Hidup mahasiswa ya? Hidup mahasiswa. Harapannya untuk tuntutannya kemarin gimana? Jadi harapan untuk tuntutan kemarin, Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Ketua DPR RI yang sudah kita serahkan kajian mulai dari aksi yang pertama itu adalah tentang 7 tahun periode presiden kita, kemudian yang kedua tentang tanggal 28 Maret tentang IKN, kemudian tentang penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, ketahanan pangan, kemudian BBM dan sebagainya, kemudian aksi yang kita tindak lanjuti juga yang dilaksanakan pada tanggal 11 April, harapannya itu segera direalisasikan. Jangan sampai itu hanya sebagai omongan belaka terkait tentang untuk meredupkan gerakan kita, untuk meredupkan gerakan-gerakan kita, memberikan bahasa-bahasa yang coba mencerminkan terkait tentang itu meredupkan gerakan kita, dan harapannya itu segera diimplementasikan, segera direalisasikan untuk itu semua. Oke, jadi itu pesan dan harapan dari Presiden Mahasiswa Universitas Mataram yang kemarin mengikuti aksi nasional di 11 April. Dan seperti yang disampaikan oleh Prof. Rocky Gerung ya, ikan hidup itu tidak ngikut arus, tapi dia lawan arus. Dia lawan. Jadi ketika mahasiswa melawan ketidakadilan, jangan pernah dihadang. Betul. Ya, karena kami adalah orang-orang yang bebas, orang-orang yang hidup. Betul. Hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa. ya. Sekali lagi Pak Ketua, Brem. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke. Salam perjuangan dari seorang intelektual muda Universitas Mataram. Dan saya Yusril Izam Hendra mengundurkan diri. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa menjaga daya kritis dan selalu sehat dalam nilai-nilai perjuangan. Terima kasih banyak Pak Presiden Mahasiswa, luar biasa.